Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Venesia Tania dengan NIM B1B1230048. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan hasil observasi, yaitu analisis proses penyusunan APBDes, studi kasus Desa Pematang Jering. Dari judul tadi kita dapat melihat latar belakang, yaitu penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes adalah tahapan penting dalam pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa memiliki kewenangan menyusun APBDes secara mandiri sesuai regulasi dengan tetap berpegang pada prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan disiplin anggaran. Praktikum ini bertujuan untuk memahami tahapan penyusunan dan pelaksanaan APBDes tahun 2025, mulai dari musyawarah desa atau musdes, penyusunan anggaran, hingga evaluasi dan pengawasan. Selain itu, akan dievaluasi sistem penatausahaan dan pelaporan untuk memastikan penggunaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran. Praktikum ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya kita juga di sini akan membahas manfaat dari praktikum tersebut. Hasil praktikum mengenai analisis proses penyusunan APBDes studi kasus Desa Pematang Jering ini dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengalaman dan wawasan mahasiswa dalam menunjang keilmuan pada program studi ilmu pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai penambah bahan literasi siswa suatu lembaga pendidikan tinggi negeri lainnya. Lalu juga di sini metode penelitian yang saya gunakan, yaitu dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan mengenai analisis proses penyusunan APBDes studi kasus Desa Pematang Jering. Lalu, teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan yang pertama, penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan beberapa data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, serta mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan, buku, dan karya tulisan ilmiah yang bertujuan atau berhubungan tentang permasalahan yang diteliti, seperti buku tentang manajemen pesantren dan sumber daya manusia. Yang kedua, penelitian lapangan. Di sini saya menggunakan dua, yaitu wawancara dan dokumentasi. Proses penyusunan APBDes. Yang pertama ada perencanaan. Proses perencanaan APBDes dimulai dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah desa pada bulan Juni tahun sebelumnya untuk menyusun anggaran yang berlaku pada tahun berikutnya. Sebagai contoh, untuk anggaran tahun 2025, penyusunan dimulai pada bulan Juni 2024. Yang kedua, pihak yang terlibat dalam proses perencanaan. Pihak-pihak tersebut antara lain adalah tim perencanaan untuk masyarakat desa, rencana pembangunan menengah desa, RPJMDes, Komisi Pemilihan Umum Desa, KPUD, serta unsur pemuda yang turut serta dalam memberikan masukan dan memastikan bahwa kebutuhan seluruh elemen masyarakat terakomodasi dalam rencana pembangunan. Lalu yang ketiga, pelaksanaan APBDes. Yang pertama, diawasi pengawasan internal oleh pemerintah desa. Yang kedua, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, pelaporan dan pertanggungjawaban, tantangan dalam pelaksanaan APBDes, penatausahaan keuangan desa, pelaporan APBDes, pertanggungjawaban penggunaan anggaran, frekuensi pelaporan. Lalu, di sini juga saya akan membahas aspek transparansi, akuntabilitas, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Yang pertama ada transparansi. Untuk memastikan proses penyusunan APBDes dilakukan secara transparan, pemerintah desa mengambil beberapa langkah.
Di antaranya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai proses penyusunan anggaran dan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pembentukan tim penyusunan APBDes yang melibatkan berbagai elemen masyarakat juga membantu menjaga keterbukaan dalam proses penyusunan anggaran. Yang kedua, akuntabilitas. Pemerintah desa memastikan bahwa setiap pengeluaran anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Setiap pengaduan atau masukan dari masyarakat terkait pengelolaan anggaran akan diverifikasi dan diperiksa secara menyeluruh oleh pemerintah desa. Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala desa di akhir tahun ini menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki proses pengelolaan anggaran di tahun berikutnya. Yang ketiga, ada partisipatif. Desa ini melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan pengawasan APBDes. Musyawarah Desa atau Musdes menjadi forum utama bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan menentukan prioritas pembangunan yang akan dilakukan. Yang keempat, ada tertib dan disiplin anggaran. Pemerintah desa menegakkan disiplin anggaran dengan memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan. Pemerintah desa juga memastikan bahwa tidak ada anggaran yang dikeluarkan tanpa adanya kegiatan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Lalu juga ada prinsip-prinsip pengelolaan APBDes. Yang pertama, salah satunya adalah transparansi. Proses penyusunan APBDes harus dilakukan secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam Musdes atau musyawarah desa, pemerintah desa memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Yang kedua, akuntabilitas juga menjadi prinsip utama dalam pengelolaan APBDes. Setiap anggaran yang dikeluarkan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pemerintah desa harus dapat menunjukkan bukti bahwa setiap pengeluaran anggaran digunakan untuk kepentingan pembangunan yang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMDes. Yang ketiga, partisipasi masyarakat juga menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan APBDes. Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Dalam hal ini, Musdes atau musyawarah desa menjadi wadah yang sangat efektif untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi dalam rencana pembangunan desa. Yang keempat atau yang terakhir, tertib dan disiplin anggaran adalah hal yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah desa harus memastikan bahwa anggaran yang direncanakan benar-benar digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang telah disepakati bersama. Setiap pengeluaran anggaran harus didasarkan pada kegiatan yang sudah direncanakan dan harus ada bukti kegiatan yang jelas untuk setiap pengeluaran. Dari semua apa yang sudah saya jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan penyusunan dan pelaksanaan APBDes di desa ini dilakukan dengan prinsip-prinsip yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan disiplin anggaran. Proses yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah desa, BPBD, hingga masyarakat memastikan bahwa anggaran yang disusun dapat digunakan dengan efektif dan efisien untuk kesejahteraan masyarakat desa. Meskipun tantangan dalam pelaksanaan anggaran tetap ada, terutama terkait dengan faktor cuaca, namun dengan pengawasan yang ketat dan penggunaan teknologi informasi, proses pengelolaan keuangan desa dapat berjalan dengan baik dan dapat bertanggungjawabkan kepada masyarakat juga. Sekian presentasi dari hasil observasi saya. Saya mohon maaf jika apabila ada kekurangan dari kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.